Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan berpura-pura oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidul Rahmani. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang-orang bertakwa dari umatku bebas dari berpura-pura. Seorang yang bertakwa tidak berpura-pura dalam beribadah, tetapi sudah menjadi tabiatnya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan lahir dan batinnya tanpa berpura-pura. Adapun orang munafik selalu berpura-pura dalam semua keadaannya. Apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah dalam bentuk lahir tanpa disertai batin. Ia tidak bisa masuk ke surga, tempat orang-orang bertakwa. Setiap tempat mempunyai syarat, setiap amal ada pelakunya, dan setiap kerusakan ada pelakunya. Wahai orang-orang munafik, bertobatlah dari kemunafikanmu. Kembalilah dari pelarianmu. Bagaimana mungkin kamu membiarkan tawaran setan? Jika kamu sholat atau puasa, kamu melakukannya karena makhluk, bukan karena Al-Haq Azza wa Jalla. Demikian pula jika kamu bersedekah, zakat dan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Quran Surat Al-Wasiyah ayat 3 dan 4. Demikianlah jika kamu tidak bertaubat dan memohon ampun. Kamu harus mengikuti sunnah tanpa disertai bid'ah. Ikutilah mazhab salafus soleh. Berjalanlah di atas dasar yang lurus, tanpa keremangan dan kekeliruan. Ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa berpura-pura, mereka-reka, atau memperberat diri. Kemampuanmu seperti orang sebelummu. Celaka kamu menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Mengapa kamu menghafal hadis tetapi tidak mengamalkannya? Mengapa kamu berbuat demikian? Kamu memerintahkan manusia tetapi tidak mengamalkannya. Kamu mencegah manusia tetapi tidak meninggalkanmu. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syaff ayat 3. Mengapa kamu berkata-kata kemudian mengingkarinya tanpa rasa malu? Mengapa kamu mengaku beriman padahal kamu tidak beriman? Iman itu berarti sabar menghadapi ujian. Iman itu juga berarti pemurah terhadap apa yang ia miliki. Pemurah karena Allah, bukan karena setan. Bukan pula untuk tujuan nafsu. Barang siapa meninggalkan pintu Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan duduk di pintu-pintu makhluk. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka ia akan menutup pintu-pintu makhluk di depannya dan memutus pemberian mereka darinya. Sehingga Allah akan menegakkan dari tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Celaka kamu suka duduk-duduk pada pagi hari musim penghujan. Sebentar lagi akan datang kemarau panjang dan air pun habis sehingga matilah kamu. Musim penghujan memang banyak air, tetapi pada musim kemarau air akan habis. Jika kamu bersama Allah Subhanahu wa taala, kamu akan kaya, mulia dan makmur. Barang siapa kaya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan membutuhkannya. Semua ini merupakan sesuatu yang tidak bisa datang dengan sekedar bersantai-santai, tetapi dengan semangat kerja keras. Wahai gulam, hendaklah diam itu menjadi perangaimu. Tidak ingin dikenal menjadi pakaianmu, dan lari dari makhluk itu menjadi tujuanmu. Hendaklah yang demikian ini menjadi perangaimu, sehingga imanmu meningkat. Langkah keyakinanmu mantap, sayap kebenaranmu mulai berbulu, dan kedua mata hatimu mulai terbuka. Kemudian naiklah bumi rumahmu dan kamu terbang ke udara ilmu Allah Subhanahu wa taala.
melindungi barat dan timur, lautan maupun daratan, bahkan gunung dan pantai. Kamu melindungi langit dan bumi. Kamu bersama dalil yang menemani. Ketika itu barulah lidahmu mulai berbicara. Lepaskanlah pakaian tidak ingin dikenal. Tinggalkanlah lari dari makhluk. Keluarlah dari persembunyianmu untuk menemui mereka. Semua itu tidak akan membahayakan lagi bagimu. Janganlah engkau peduli dengan jumlah mereka yang sedikit atau banyak. Bahkan mereka menerima atau berpaling, memuji atau memaki. Dimanapun engkau berada, engkau akan menemukan bahwa engkau bersama Tuhanmu Al-Haq Azza wa Jalla. Wahai gulam, kenalilah Al-Khaliq. Terapkanlah adab ketika di hadapannya. Selama hatimu jauh darinya, berarti adabmu buruk terhadapnya. Jika engkau mendekat, berarti baiklah adabmu kepadanya. Gurauan para pelayan di depan pintu adalah ketika raja belum datang. Ketika sang raja datang, semua akan diam dan penuh adab. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Setiap orang di antara mereka akan lari ke sudut-sudut, menghadap pada makhluk pada hakikatnya berpaling dari Al-Khaliq. Tidak ada kejayaan bagimu sehingga kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan, memutuskan asbab, meninggalkan memandang makhluk yang memberi bahaya dan manfaat. Kamu masih sakit, fakir, mati dan tiada. Sampai kapan kamu pergi dan berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla? Sampai kapan kamu memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat? Setiap orang darimu memiliki satu hati. Bagaimana mungkin ia bisa mencintai dunia di akhirat sekaligus? Bagaimana mungkin dalam satu hari ada khalik dan makhluk? Bagaimana mungkin yang demikian itu bisa terjadi dalam satu keadaan? Ini merupakan kedustaan. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, dusta adalah hal yang jauh dari iman. Setiap bejana akan mengeluarkan isinya. Amalan itu menunjukkan keyakinanmu. Lahirmu menunjukkan batinmu. Oleh karena itulah sebagian sufi berkata, lahir itu selamatnya batin, dan batinmu itu nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi orang-orang khawasnya. Jika engkau berada di depan salah seorang di antara mereka, beradablah kepadanya dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjumpainya. Jika engkau merasa kecil dan tawaduk di depan orang-orang soleh, berarti engkau bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawaduklah, sesungguhnya orang yang bertawaduk itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikilah adab di depan orang yang lebih tua darimu. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, berkah itu ada pada orang-orang tua di antara kamu. Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar tua dalam usia, tetapi tua juga dalam hal takwa, ketaatan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, mematuhi Al-Quran dan hadis. Jika tidak, berapa banyak orang tua tetapi justru tidak memuliakan atau memberi salam kepadanya. Orang tua di sini adalah orang-orang yang bertakwa, soleh, warok, mengamalkan ilmu dan ikhlas. Tua dari segi kebersihan hati dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tua berarti telah marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat kepadanya. Dengan bertambah banyaknya ilmu hati, akan bertambah pula kedekatan kepada Tuhannya. Setiap hati yang di dalamnya terselip cinta dunia tentu masih terhijab dari Allah. Dan setiap hati yang cinta akhirat maka masih terhalang dari dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kadar cintamu pada dunia, akan berkuranglah cintamu pada akhirat. Dan seberapa besar cintamu pada akhirat, sebanyak itulah cintamu kepada Al-Haq Azza wa Jalla akan berkurang. Ketahuilah kemampuanmu. Janganlah kamu menempatkan diri di tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menempatkanmu di tempat itu. Oleh karena itu, sebagian sufi mengatakan, barang siapa tidak mengetahui kemampuannya, maka takdir memberikan kepadanya kemampuannya. Janganlah engkau duduk di tempat di mana engkau ditegakkan di tempat itu.
Jika engkau masuk rumah, janganlah duduk di tempat di mana tuan rumah tidak mempersilahkan engkau duduk di tempat itu. Sesungguhnya engkau ditegakkan di tempat itu tanpa perintahmu. Jika engkau tidak mau, maka engkau akan terhina dan terusir. Wahai gulam, engkau telah menyia-nyiakan umur untuk menulis dan menghafal ilmu tanpa amal. Apakah gunanya semua itu bagimu? Rasulullah bersabda, pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para nabi dan ulama, kamu adalah penjaga manusia, lalu apa yang kamu perbuat dalam penjagaanmu? Dia berkata kepada para raja dan orang-orang kaya, kamu adalah juru kunci perbendaharaanku. Apakah kamu telah menyumbang orang-orang fakir, merawat anak-anak yatim, dan mengeluarkan hakku dari yang aku wajibkan atas kamu? Wahai ulam, terimalah nasihat Rasulullah SAW. Alangkah kerasnya hatimu, Maha Suci Zat yang telah mentakdirkanku dengan tegas. Setiap kali aku melemparkan burung, ia telah datang dengan kedua sayap terpangkas. Tetapi aku merasa terhibur karena aku mukmin di tanah pekarangan raja. Celaka kamu, wahai orang munafik. Kamu ingin aku keluar dari negeri ini. Kalau aku bergerak, keadaan pun akan berubah dan anggota badan itu akan terpisah. Tetapi aku takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukan orang sombong, tetapi aku mengikuti takdir. Aku setuju dan menyerah kepadanya. Ya Allah, berilah aku keselamatan. Celaka kamu, kamu menertawakan aku padahal aku berdiri di pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Aku mengajak manusia kepadanya. Kamu akan melihat jawabanmu. Bangunlah ke atas 1 hasta dan ke bawah 1000 hasta, maka kamu akan melihat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang munafik, siksanya di dunia dan di akhirat. Zaman itu ibarat tali penghubung. Kamu akan melihat apa yang terjadi padanya. Aku berada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ia membuatku bagai gunung, terkadang bagai pasir, terkadang bagai lautan, terkadang bagai setetes air, terkadang bagai matahari, terkadang bagai lilin. Dan dia telah membolak-balikkan diriku seperti membolak-balikkan siang dan malam. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. Wahai ulam, jika engkau ingin dadamu lapang dan hatimu tenang, janganlah engkau dengarkan kata-kata orang. Janganlah engkau berpaling kepada ucapan mereka. Tidakkah engkau tahu bahwa mereka itu tidak rela kepada Tuhannya? Bagaimana mungkin mereka rela? Tidakkah engkau tahu bahwa kebanyakan mereka itu tidak berakal, tidak melihat, dan tidak beriman? Bahkan mereka mendustakan dan tidak membenarkan. Ikutilah para ulama yang tidak pernah memikirkan selain Al-Haq Azza wa Jalla, tidak pernah melihat dan mendengar kepada selain Dia. Bersabarlah atas ulah manusia dalam mencari ridho Al-Haq Azza wa Jalla. Bersabarlah atas ujian yang telah menimpamu. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang terpilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan mereka dari segala sesuatu, lalu mengujinya dengan berbagai macam cobaan. Bahkan seolah-olah menyempitkan dunia dan akhirat mereka sehingga wujud mereka menjadi fana. Sehingga wujud mereka hanya untuknya, bukan untuk selain Dia. Mereka tegak bersamanya, bukan bersama yang lain. Seolah-olah mereka menjadi manusia lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan ia makhluk yang terbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Pada mulanya ia musyrik, tetapi kini tidak. Lain dengan kawan dan anak keturunannya, yang di atas menjadi di bawahnya. Ia menjadi Rabbani yang memiliki rohani yang tinggi. Hatinya sempit untuk melihat dunia, akhirat, surga, neraka, dan seluruh makhluk. Baginya tampak sebagai sesuatu yang satu. Kemudian sesuatu menyerah di tangan nuraninya hingga ia lelah. Disitulah terlihat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tampak pada tongkat Nabi Musa alaihissalam. Maha Suci Zat yang telah menampakkan kudratnya kepada sesuatu yang Dia kehendaki di tangan yang Dia kehendaki. Tongkat Musa alaihissalam telah menelan banyak tali.
tetapi tidak berubah perutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan kepada mereka bahwa itu adalah kudrat, bukan hikmah. Karena apa yang telah dilakukan oleh tukang sihir pada saat itu adalah hikmah dan rekayasa. Sedangkan yang tampak pada tongkat Musa alaihissalam adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aneh dan merupakan mukjizat. Oleh karena itu, pemimpin tukang sihir itu berkata kepada kawannya, "Lihatlah bagaimanakah keadaan Musa." Orang itu berkata, "Sungguh Musa telah berubah pucat, sedang ular itu melakukan pekerjaannya." Maka pemimpin tukang sihir itu berkata, "Jelas ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seorang penyihir tidak pernah takut kepada sihirnya dan seorang pembuat tidak akan takut kepada buatannya." Maka ia pun beriman kepada Musa alaihissalam dan demikian pula kawan-kawannya. "Wahai gulam, kapan engkau akan bangkit dari hikmah kudrat? Kapan perbuatanmu dengan hikmah akan menyampaikan kepada kudratullah? Kapankah keikhlasan amalmu akan menyampaikan dirimu dekat kepada Tuhanmu? Kapankah cahaya marifat akan memperlihatkan dirimu di hati orang-orang awam dan khawas? Janganlah engkau lari dari Al-Haq Azza wa Jalla karena ujian yang engkau hadapi. Dia mengujimu untuk mengetahui apakah engkau berlari kepada asbab dan meninggalkan pintunya atau tidak. Apakah engkau kembali kepada lahir atau batin, kepada sesuatu yang bisa ditemukan atau kepada sesuatu yang tidak dapat ditemukan, kepada sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tidak tampak. Ya Allah, berilah kami kedekatan dan kelembutan, dekat yang tidak jauh. Kami tidak kuasa jauh darimu dan menanggung kerasnya ujian. Berilah kami kedekatan denganmu tanpa panasnya ujian. Jika harus ada ujian, jadikanlah aku sejenis binatang yang tak terbakar dan jadikanlah aku seperti Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah terbakar. Bahkan tumbuhkanlah di sekitar kami buah-buahan. Kayakanlah kami dari segala sesuatu. Tolonglah kami dan peliharalah kami sebagaimana engkau telah menolong dan memelihara Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat teman sebelum berjalan, memiliki tangga sebelum memiliki rumah, ketentraman sebelum kegundahan, perlindungan sebelum sakit, ujian dan ridho sebelum ketentuan. Belajarlah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikutilah ia dalam ucapan dan perbuatannya. Maha suci zat yang berbalas kasih kepadanya di lautan ujian serta menolong dan menguatkannya atas musuhnya. Dialah yang telah menugaskannya untuk naik ke tingkat yang amat tinggi. Dialah yang telah menugaskannya mengajak manusia makan bersamanya. Wahai gulam, hendaklah kamu diam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang kudrat dan perbuatannya sehingga engkau melihat banyak kelembutan darinya. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang kepadamu selagi engkau banyak menolak dan membantahnya. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kepatuhan dan tidak membantah. Dan berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta hindarilah kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.